Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau mereview tentang film yang berasal dari India yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film ini sendiri itu mengangkat kisah seorang pria dewasa keturunan dari India dan seorang gadis kecil keturunan Pakistan yang saat itu yang kebetulan gadis kecil itu mengalami kesusahan berbicara. Nah, film ini tuh pada mulanya dimulai dari awalnya itu dimulai dari Pakistan, di daerah terpencil di Pakistan. Saat gadis kecil ini yang kebetulan itu bernama Sahida. Nah, gadis kecil bernama Sahida ini saat itu sedang bermain-main dengan domba peliharaannya, dan saat itu tidak sengaja Sahida ini terperosok ke dalam jurang. Nah, tapi dia berhasil memegang sebuah ranting yang ada di jurang tersebut yang kebetulan bisa menyelamatkan dia. Nah, dia ingin meminta tolong tapi dia mengalami kesusahan karena dia tidak bisa berbicara. Dia ingin berteriak sekuat tenaga juga tidak bisa gitu kan. Nah, akhirnya ada domba kesayangannya Sahida itu berjalan gitu ke rumah penduduk. Nah, pada mulanya penduduk tidak sadar atau gimana, tapi saat itu sudah mau menjelang sore, penduduk baru sadar kenapa Sahida belum pulang sampai sekarang. Padahal biasanya sebelum sore itu Sahida sudah pulang ke rumah. Akhirnya karena mereka merasa khawatir, dan akhirnya mereka mencari Sahida di tempat biasa Sahida bermain dengan domba-dombanya, dan kebetulan akhirnya Sahida ketemu dia masih berpegangan pada ranting itu di jurang tersebut. Nah, mulai sejak saat itu kedua orang tua Sahida juga berkeinginan untuk menyembuhkan Sahida Sahida akan bisa berbicara kembali, tetapi proses penyembuhannya itu kebetulan ada di India. Nah, saat itu hubungan diplomatik antara Pakistan dan India itu kurang bagus kan. Jadi mau tidak mau hanya ibunya saja yang menemani Sahida. Akhirnya setelah perjalanan cukup panjang, cukup lama, mereka melalui darat melalui kereta. Nah, di saat kereta itu berhenti di tengah jalan, Sahid dan ibunya itu tertidur. Saat itu ibunya tertidur, Sahida itu melihat segerombolan domba yang ada di luar, dan namanya juga masih Nawi, anak kecil, dan dia suka bermain dengan domba. Sahida turun dari kereta dan dia mulai bermain dengan domba tersebut. Tetapi saat kereta mulai berjalan lagi, Sahida kan ketinggalan itu kereta. Dia tidak bisa berteriak karena ya memang dia mengalami kesusahan berbicara. Akhirnya Sahida dan ibunya itu terpisahkan gitu kan. Nah, mulai dari situ dan Sahida itu dia berjalan sendiri kan untuk berusaha untuk untuk bertemu lagi dengan ibunya. Dia menyusuri rel kereta tersebut. Saat dia menyusuri itu dia datang di sebuah kota. Nah, dan saat itu ada festival perayaan Dewa Hanuman gitu kan. Nah, disitulah Sahida bertemu dengan Pawan. Nah, sejak pertemuan itu awalnya Pawan tidak mau untuk merawat Sahida, tapi karena Sahida terus mengikuti Pawan, akhirnya Pawan mau merawat Sahida dan dia berusaha untuk mencari keberadaan orang tua Sahida. Tetapi Pawan juga mengalami kesulitan untuk menemukan keberadaan orang tua Sahida karena Sahida tidak bisa berbicara, dan Pawan juga tidak tahu siapa nama Sahida sebenarnya. Akhirnya Pawan memutuskan untuk memberikan nama. Setelah itu akhirnya kan karena tidak tahu nama Sahida, gadis kecil ini itu ada Sahida, akhirnya Pawan memberikan nama dia Muni gitu kan. Nah, dia bawa ke rumahnya, tetapi saat itu Pawan membawanya ke rumah teman ayahnya karena Pawan sendiri itu dia juga seorang pria yang mengalami kesusahan untuk daya tangkapnya gitu, pemikirannya itu sedikit kurang gitu. Jadi dia sering ujian itu selalu gagal. Nah, suatu saat
saat dia mengalami ujian itu dan dia berhasil, papahnya itu terkejut gitu loh, kayak tidak percaya kalau anaknya bisa lulus ujian gitu. Nah, saking senangnya dan saking terkejutnya itu menyebabkan papahnya itu meninggal gitu, karena ia terkejut gitu. Akhirnya Pawan mulai dirawat sama teman si ayah ini. Nah, pada awalnya temannya si ayah Pawan ini juga merasa keberatan untuk merawat Sahidan gitu loh. Tapi karena melihat kulit Sahida yang putih bersih, mereka menganggap, oh ini juga keturunan Brahmana, dimana boleh saja mereka merawatnya gitu, sesama keturunan Brahmana gitu. Akhirnya hari berganti hari mulai berjalan lagi, Pawan Sahida mulai menunjukkan kayak ciri-ciri gitu loh, kalau dia itu berasal dari mana, terus dari apa yang dia sukai. Nah, saat itu mulai terkuak itu saat menonton kriket antara India dan Pakistan, di mana Sahida ini mendukung dari tim kriket dari Pakistan. Akhirnya mulai dari situ semuanya tahu kalau Sahida adalah orang keturunan Pakistan. Dan saat itu Pawan diminta oleh teman ayahnya ini untuk mengembalikan Sahida ke negara asalnya. Akhirnya Pawan datang ke kedubes Pakistan yang ada di India. Tetapi saat itu sedang ada diplomatik yang benar-benar tidak stabil antara India dan Pakistan, membuat si Sahida ini tidak bisa langsung kembali ke negaranya. Akhirnya membuat Pawan mau tidak mau dia mengembalikan Sahida ini ke negara aslinya, dan dia di situ bertemu. Akhirnya dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan seorang jurnalis. Nah, karena dan saat pengembalian Sahida ke Pakistan itu juga mengalami kesulitan karena Sahida tidak bisa berbicara, dia tidak bisa memberikan informasi apa-apa ke Pawan gitu kan. Bagaimana dia bisa menemukan keluarga Sahida di Pakistan, di daerah Pakistan yang begitu luas, yang begitu besar kan. Akhirnya mulai dari daerah A ke daerah satu ke daerah yang satunya, mereka sembunyi-sembunyi gitu kan, karena dianggap sebagai sebuah buronan gitu kan, karena ini kan dua negara ini sedang bermasalah, sedang berkonflik gitu kan. Itu mulai ketegangan gitu kan, dimana Pawan itu orang yang sangat jujur, sangat jujur dan sangat baik, terus sehingga dia sering mendapatkan masalah gitu. Kepolosannya itu dimanfaatkan orang-orang. Nah, sampai suatu saat akhirnya dengan perjuangan itu, dengan membuat video tentang isi kan wartawan ini tuh membuat video live streaming gitu tentang ini untuk mendapatkan pertolongan, bagaimana caranya untuk mendapatkan pertolongan agar Sahida ini bisa kembali ke keluarganya. Akhirnya dari mereka bertanya ke satu orang ke beberapa orang, ke semua orang itu, akhirnya mereka tahu di mana letak desa yang terletak di Pakistan yang tempat tinggalnya Sahida. Akhirnya dengan perjuangan dan otomatis kan tetap dikejar sama para tentara-tentara yang ada di Pakistan. Saat itu Sahida bisa kabur dengan wartawan tersebut, tapi Pawan tertangkap oleh tentara yang ada di Pakistan, di mana itu Pawan itu diinterogasi, dipukuli, kayak dia tuh dianggap sebagai mata-mata gitu. Nah, akhirnya setelah Sahida ini bertemu dengan kedua orang tuanya, dan si wartawan ini juga menceritakan semua kisah Sahida dan Pawan. Akhirnya orang tua Sahida dan penduduk desa itu berusaha ingin melepaskan Pawan, tapi karena pemerintah di sana itu menganggap Pawan itu sebagai mata-mata, jadi mereka tidak menggubris penduduk desa kan. Terus karena si wartawan ini juga mempunyai kekuatan Pawan di sosial media, akhirnya dia membuat sebuah video, dan video itu booming, langsung viral gitu, banyak banget yang ngelihat videonya itu. Akhirnya pemerintah kan didesak gitu kan, harus mau melepaskan Pawan. Akhirnya Pawan dilepaskan dan di perbatasan India dan Pakistan, dan di situ benar-benar momen yang mengharukan gitu loh, karena di saat
Pawan yang tubuhnya sudah, karena dipukuli oleh tentara Pakistan, dia udah apa ya, meman-meman gitu kan tubuhnya. Akhirnya dia berjalan ke negara India, dan disitulah Sahida mulai berbicara. Untuk pertama kali dia memanggil nama Pawan, dan semua itu langsung terharu kan. Jadi Sahida pertama kali mengeluarkan suaranya itu menyebut nama Pawan, dan ya itu akhirnya selesailah film di situ. Pawan bisa kembali ke India, dan Sahida akhirnya kembali dengan keluarganya, dan dia sudah bisa berbicara walaupun masih perlu penanganan lebih gitu, berbicaranya masih terbatas, tapi akhirnya dia bisa berbicara. Sekian review film Bajragi Bhaijaan, semoga kalian terhibur dan tahu gitu, ingin menontonnya juga. Terima kasih.